Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 PGSD kelas BS1 yang beranggotakan Tiara Erlina dan Ian Setiawan. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD, kami akan membawakan materi tentang penilaian berpikir kreatif. Setelah teman-teman menyimak materi yang telah kami sajikan, teman-teman diharapkan dapat merumuskan konsep penilaian berpikir kreatif dan merumuskan konsep definisi operasional penilaian berpikir kreatif. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang penilaian berpikir kreatif, mari kita ingat-ingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu materi tentang berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir secara jelas dan rasional dengan melibatkan penafsiran, analisis, evaluasi, serta inferensi suatu masalah. Dalam hal ini, inferensi berarti menyimpulkan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Lalu, apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif adalah keterampilan berpikir yang menghasilkan gagasan baru, baik hasil modifikasi satu atau lebih gagasan yang sudah ada, maupun yang belum ada sebelumnya. Ide-ide yang bermanfaat, serta ide-ide alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah. Keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif memiliki hubungan yang erat, yakni keduanya sama-sama berperan penting dan saling melengkapi, utamanya dalam proses memecahkan masalah kehidupan manusia agar menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan perubahan zaman terus terjadi dari waktu ke waktu sehingga membutuhkan keterampilan berpikir yang baik untuk menghadapi tantangan perubahan zaman. Agar mampu bertahan di tengah-tengah perubahan yang senantiasa terjadi, maka keterampilan berpikir yang baik sangat dibutuhkan guna membantu manusia agar dapat menetapkan suatu keputusan dengan tepat dan memperoleh wawasan baru secara cepat. Dalam hal ini, kemampuan menetapkan suatu keputusan dengan tepat kita sebut sebagai kemampuan berpikir kritis. Sementara itu, kemampuan mendapatkan pengetahuan yang baru kita sebut sebagai kemampuan berpikir kreatif. Dalam situasi tertentu, keterampilan berpikir kreatif dibutuhkan untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru yang berguna dalam memecahkan masalah. Tetapi pada kondisi lain, keterampilan berpikir kritis juga dibutuhkan untuk mengevaluasi serta meningkatkan mutu gagasan-gagasan baru yang dihasilkan tersebut. Sebagaimana Jessinger 2016 halaman 8 menyebutkan bahwa kreativitas inovasi, berpikir kritis, serta metakognitif turut terlibat dalam proses menyelesaikan masalah yang kompleks. Terdapat dua elemen yang mendasar, yaitu kebaruan dan kebermanfaatan, yang menjadi faktor penentu apakah sesuatu, baik berupa ide-ide atau pemikiran, proses, maupun produk dikatakan sebagai hasil berpikir kreatif. Seseorang dapat diakui kreatif apabila sesuatu yang dihasilkannya berupa hasil inovasi, yakni berbeda dengan yang sudah ada, baik hasil modifikasi maupun yang benar-benar baru. Sesuatu dapat dikatakan memiliki nilai guna atau manfaat apabila mampu menjadi alternatif untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Kebaruan dalam konteks berpikir kreatif sepantasnya dipandang dalam dua perspektif yang berbeda, yakni kebaruan personal dan kebaruan bagi dunia. Kebaruan personal merupakan ekspresi kemampuan yang sifatnya baru bagi seseorang itu sendiri, meskipun sebenarnya hal itu sudah ada atau sudah dikemukakan oleh orang lain sebelumnya. Misalnya, seorang siswa dapat disebut kreatif ketika dia mampu mengemukakan pendapat yang berbeda atau tidak biasa dengan pendapat yang biasa dikemukakannya, meskipun sebenarnya pendapat tersebut pernah disampaikan oleh orang lain. Sementara itu, kebaruan bagi dunia adalah kebaruan yang dimunculkan oleh individu tertentu berupa sesuatu yang benar-benar baru, belum pernah ada orang lain yang mengemukakannya.
Dalam konteks pendidikan, penilaian keterampilan berpikir kreatif seyogianya tidak selalu dipandang dari perspektif kebaruan bagi dunia, tetapi cukup dari kebaruan yang bersifat personal. Dengan demikian, mengembangkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa adalah hal yang rasional, bukan hal yang mustahil. Sama halnya dengan kebaruan, kebermanfaatan juga sebaiknya dipandang dari dua perspektif yang berbeda, yakni secara personal dan bagi halayak umum atau dunia. Perspektif pertama, sesuatu dinilai bermanfaat apabila sesuatu tersebut mampu menambah kualitas individu itu sendiri. Perspektif yang kedua, sesuatu dianggap bernilai guna jika memiliki manfaat bagi halayak umum atau bahkan bagi dunia. Dalam hal ini, diharapkan siswa kedepannya mampu melahirkan ide atau gagasan, produk, ataupun proses yang berguna bagi dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya membentuk pola kebiasaan pada dirinya untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan dunia. Brunner berpendapat bahwa pemikiran intuitif, yaitu pemikiran yang didasarkan pada kata hati, adalah dasar untuk berpikir kreatif. Hal ini dibuktikan oleh Ainsberg dan Hill dalam penelitiannya bahwa berpikir kreatif, perhatian, dan berpikir analitis memiliki kaitan yang erat. Pemikir kreatif menggunakan strategi alokasi sumber daya kognitif yang berbeda daripada pemikir analitis. Berpikir kritis ditandai dengan adanya usaha mendiskriminasikan dan mengevaluasi ide yang telah ada. Sedangkan berpikir kreatif ditandai dengan adanya upaya untuk menyintesis atau menggabungkan dan menghasilkan solusi baru atas sebuah masalah. Penilaian keterampilan berpikir kreatif sangat penting untuk dilakukan, namun bukan untuk tujuan memberi label kepada siswa apakah dia adalah siswa yang kreatif atau tidak kreatif. Tujuan dari penilaian keterampilan berpikir kreatif adalah untuk mengetahui, pertama, apakah pembelajaran telah dilakukan untuk mengembangkan kreativitas siswa. Kedua, apakah selama proses pembelajaran siswa dibina keterampilan berpikir kreatifnya. Ketiga, upaya apa yang harus dilakukan oleh siswa untuk mengembangkan dirinya dalam hal berpikir, bekerja, dan berinovasi secara kreatif. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan metakognisi siswa sehingga siswa menyadari bahwa keberhasilannya banyak dipengaruhi oleh strategi kreatif yang dilakukannya selama proses pembelajaran. Penilaian berpikir kreatif keberadaannya sangat penting dalam dunia pendidikan. Tapi ternyata ada banyak pihak yang beranggapan bahwa penilaian berpikir kreatif sulit untuk dilakukan dengan alasan masih kurang memahami dimensi-dimensi kreativitas apa saja yang hendak diukur. Oleh karena itu, Kersenbaum menyarankan bahwa hal pertama yang harus diperhatikan ketika mengembangkan instrumen penilaian kreativitas adalah ketepatan memandang kreativitas ditinjau dari konsep orang, proses, ataupun produk. Ada beberapa jenis aspek kreativitas yang tentu saja memerlukan keberagaman jenis penilaiannya. Misalnya, untuk mengukur keterbukaan seseorang atas sebuah hal baru, memerlukan instrumen penilaian yang berbeda ketika akan mengukur kebiasaan seseorang melakukan evaluasi diri. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan tentang konsep definisi operasional penilaian berpikir kreatif. 2. Konsep definisi operasional penilaian berpikir kreatif. Dalam kaitannya dengan pendidikan abad 21, telah dinyatakan secara jelas definisi operasional keterampilan berpikir kreatif. Definisi operasional tersebut secara singkat dapat dinyatakan kembali sebagai berikut. A. Berpikir kreatif melalui mengetahui teknik pengkreasian ide secara luas, misalnya curah pendapat. Kedua, membuat ide baru dan berharga, baik berupa konsep tambahan maupun konsep baru. B. Bekerja secara kreatif dengan orang lain
melalui membuat ide baru dan berharga, baik berupa konsep tambahan maupun konsep baru. C. Melaksanakan inovasi melalui tindakan atas dasar ide-ide kreatif untuk membuat kontribusi yang berarti pada wilayah tempat inovasi tersebut berlangsung. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa indikator kemampuan berpikir kreatif menurut Munandar dan Susanti diantaranya A. Fluensi atau berpikir lancar. Berpikir lancar adalah kemampuan mencetuskan banyak jawaban untuk menyelesaikan masalah. B. Flexibility atau berpikir luas. Berpikir luas adalah kemampuan mencetuskan strategi yang jelas dan baik secara tepat dalam menyelesaikan masalah. C. Originality atau berpikir orisinil. Berpikir orisinil adalah kemampuan untuk melahirkan ide-ide atau gagasan baru dan unik dalam menyelesaikan masalah. Dan terakhir, D. Elaboration, berpikir terperinci. Berpikir terperinci adalah merincikan secara detail suatu masalah atau objek menggunakan berbagai macam representasi sehingga lebih menarik. Demikian penjelasan materi tentang penilaian berpikir kreatif. Setelah menyimak materi yang disajikan, teman-teman diharapkan mampu memahaminya secara mendalam dan dapat mengimplementasikannya dalam proses pendidikan, baik sebagai pembelajar untuk melatih diri agar mampu berpikir kreatif, maupun sebagai pengajar untuk mampu menyelenggarakan penilaian berpikir kreatif. Ada salah satu quote yang menginspirasi agar dapat berpikir kreatif. Dunia selalu tampak lebih cerah ketika Anda baru saja membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Begitulah kata Neil Gaiman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.